Pengumuman bagi yang sudah memiliki atau membeli e-book pada bulan Agustus sampai dengan tanggal 1 September, silahkan menghubungi admin untuk mendapatkan revisi berisi kurikulum Merdeka. E-book ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp50.000 saja. Pembelian e-book langsung hubungi ke 087 763 246 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPGPAI sesuai kisi-kisi terbaru 2023, di mana di kisi-kisi terbaru ini ada soal atau indikator soal terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, pada part 7 ini kita akan bahas terkait dengan kurikulum Merdeka tersebut. Baik Bapak Ibu, kisi-kisi kurikulum Merdeka pada kisi-kisi 82, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 104, dan juga 118. Tetapi nanti di kisi-kisi lainnya itu ada yang namanya ciri-ciri dari peserta didik yang lahir pada atau peserta didik generasi alpha ya. Baik, kita akan bahas saja langsung Bapak Ibu Guru untuk soal yang pertama. Pada kurikulum Merdeka, diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif adalah apakah peserta didik mengerjakan soal yang dibuat pendidik setelah menyelesaikan materi pada satu tujuan pembelajaran. Yang B, setelah pembelajaran berlangsung pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. Yang C, pada akhir pembelajaran setelah menyelesaikan satu capaian pembelajaran, pendidik melakukan asesmen. Kemudian yang D, pendidik menyusun soal pilihan ganda setelah peserta didik mempelajari semua materi pada akhir semester. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu Guru terkait dengan soal yang ini. Nah, di dalam kurikulum 2013, mohon maaf bukan 2013 ya, tetapi di kurikulum Merdeka, nah, ada yang namanya asesmen formatif sumatif. Apa yang dimaksud dengan asesmen formatif? Nah, itu yang perlu kita bahas Bapak Ibu Guru terkait dengan asesmen formatif ini. Mohon maaf. Nah, asesmen ini Bapak Ibu Guru itu dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran di setiap capaian tujuan pembelajaran atau di setiap CTP. Nah, di setiap selesai pembelajaran Bapak Ibu Guru itu harus ada penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, itu namanya asesmen formatif. Jadi dilakukan setiap selesai melakukan pembelajaran. Sehingga nanti akan didapatkan nilai setiap selesai pembelajarannya. Nah, maka jawaban yang lebih tepat adalah yang mana? Apakah A, peserta didik mengerjakan soal yang dibuat pendidik setelah menyelesaikan materi pada satu tujuan pembelajaran? Baik, yang ini kita simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian B, setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. Baik, yang ini juga saya akan simpan. Pada akhir pembelajaran setelah menyelesaikan satu capaian pembelajaran, pendidik melakukan asesmen. Ini juga kita akan simpan. Kemudian yang D, pendidik menyusun soal pilihan ganda setelah peserta didik mempelajari semua materi pada akhir semester. Nah, kalau yang ini namanya sumatif. Nah, berarti jawaban D ini salah Bapak Ibu Guru. Nah, berarti kira-kira jawaban yang tepat itu antara A, B, dan C. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu Guru? Nah, asesmen formatif itu Bapak Ibu Guru bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajarannya. Jadi di sana harus ada umpan balik Bapak Ibu Guru, di mana asesmen formatif itu juga merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Itu adalah merupakan dari kegiatan asesmen formatif. Maka jawabannya lebih tepat di sini Bapak Ibu Guru yaitu jawaban B. Harus ada umpan baliknya di setiap selesai
pembelajaran. Jadi umpan balik itu seperti balasan atau informasi yang disampaikan kepada siswa terkait apa yang dia sudah kuasai, apa yang belum dia kuasai. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Soal berikutnya kita akan pelajari bersama Bapak Ibu Guru. Pada kisi-kisi 8 diberikan narasi kasus di suatu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dengan nikah mut'ah. Kebolehan hukum nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. Yang B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta, kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perbesanan. Nikah mut'ah yang dibolehkan dalam Islam sudah berakhir, yaitu hanya boleh ketika zaman Nabi dengan alasan darurat dan ada hikmah tasyri' di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk kembali mengalahkan atau menghalalkan nikah mut'ah sekarang ini. Hukum nikah mut'ah ini telah tegas keharamannya, baik dilihat secara akal dan wahyu. Yang haram telah jelas dan yang halal pun telah jelas. Baik, sekarang kita akan coba membahas soal yang pertama terkait dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan. Namun setelah itu dilarang karena bertentangan dengan syariat. Hal ini dikarenakan adanya apakah ta'kid, ta'akul, taukif ya, atau tawakud. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yaitu ta'kid, yaitu adanya pembatasan waktu. Soal berikutnya, alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi kecuali apakah A, merupakan keringanan hukum untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. Yang B, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. Yang C, nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Yang D, umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Nah, maka jawaban yang lebih tepat itu yang mana Bapak Ibu Guru? Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Oke. Pengumuman bagi yang sudah membeli e-book pada bulan Agustus sampai dengan tanggal 1 September, silahkan menghubungi admin untuk mendapatkan revisi berisi kurikulum Merdeka. E-book ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp50.000 saja. Pembelian e-book langsung hubungi ke 087 763 246 123.